Saya Aryani akan menyampaikan materi tentang cara tepat mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester atau UAS. Next. Sebenarnya materi tentang ujian ini kan kemarin juga sebagian sudah disinggung di pertemuan OSMB kemarin. Nah, kalau yang sekarang lebih karena untuk ujian ini pun sebenarnya hanya sekedar untuk itu tentang bagaimana sih ujian di universitas terbuka. Kalau yang lebih rinci mengenai kiat-kiatnya, kemudian tips dan trik untuk mengerjakan ujian nanti akan dibahas lebih lanjut di kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang ujian. Biasanya nama kegiatannya klinik ujian begitu. Oke, next. Nah, ini adalah pengertian ujian. Apa yang dimaksud dengan ujian akhir semester atau UAS? UAS adalah penilaian pencapaian kompetensi atau hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Nah, sebenarnya dengan ujian ini kita kan tidak asing lagi ya, karena sejak sekolah dari SD, SMP, SMA pun kita setiap akhir semester pasti akan dihadapkan dengan ujian. Karena ujian ini kan tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil belajar kita selama satu semester yang sudah kita lalui sebelumnya. Nah, soal ujian itu bentuknya kalau di UT itu ada bentuk yang pilihan ganda, ada juga yang esai. Nah, materi ujian di UT itu tidak pernah lepas dari materi yang ada di buku materi pokok ataupun modul. Sehingga ketika teman-teman belajar itu boleh mengambil bahan belajar dari sumber lain selain modul, tapi untuk di modulnya jangan ditinggalkan karena untuk soal ujiannya itu tidak pernah lepas dari apa yang dijelaskan di modul begitu. Jadi bahan utamanya tetap modul. Next. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses? Nah, di sini yang pertama adalah pelajari dan kuasai konsep-konsep penting dalam modul yang akan diujikan. Bagi yang sudah merekam hasil baca, pelajari rekaman hasil baca Anda. Nah, ini adalah lanjutan dari apa materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang merekam hasil baca. Ketika kita misalnya sudah mempelajari buku materi pokok atau modul, kemudian kita sudah bikin catatan tersendiri, versi kita sendiri dengan bahasa kita sendiri, biasanya kita itu akan lebih mudah memahami pelajaran ataupun materi itu ketika kita membahasakan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itulah hasil dari merekam hasil baca. Nah, ketika kita sudah melakukan merekam hasil baca itu ketika menjelang ujian, supaya lebih fokus belajarnya, kita bisa belajar dari hasil rekaman hasil baca kita itu. Sehingga kalau di rekaman hasil baca kan biasanya memuat hal yang inti-intinya saja, yang penting-pentingnya saja, sehingga kita bisa lebih menghemat waktu dalam belajar. Karena kalau kita misalnya belajar BMP ataupun modul secara keseluruhan itu kan perlu waktu yang cukup lama. Tapi kalau sudah kita buat rekaman hasil bacanya, kita bisa cukup membaca rekaman hasil baca itu, kemudian bisa didukung dengan materi-materi tambahan yang ada di buku materi pokok. Kemudian hindari membaca sekaligus semua modul saat-saat menjelang ujian. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian otak kita ini, otak manusia itu tidak bisa menyimpan memori dalam satu waktu jumlahnya banyak begitu, sehingga ketika kita melakukan itu, misalnya kita maraton belajar terus-terusan dalam satu waktu dan yang dipelajari itu jumlahnya banyak, nah itu biasanya malah akan memunculkan kepanikan. Sehingga kalau misalnya kita sudah panik, apa yang sudah kita pelajari, kemudian pas hari H ujiannya itu malah buyar.
malah akhirnya kita apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ingat-ingat, jadinya malah nggak ingat sama sekali pas ujiannya begitu. Maka dari itu, ketika menjelang ujian, kami sarankan untuk belajarnya itu jauh-jauh hari, paling enggak ya seminggu sebelum jadwal ujian. Karena kan ujian di UT kan satu hari itu bisa saja 3 mata kuliah, 2 mata kuliah. Nah, kalau misalnya nih apes-apesnya satu hari ujian ada 3 mata kuliah, ya kan kita nggak mungkin tuh belajarnya cuma dalam satu malam mempelajari 3 mata kuliah yang misalnya SKS-nya semuanya 3 SKS. 3 SKS modulnya ada 9 dikali 3 mata kuliah ada 27 modul. Nah, kalau misalnya belajarnya cuma dalam satu malam itu malah akan merusak konsentrasi gitu. Malah akhirnya nanti jadi panik dan tidak percaya diri. Next. Apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses? Yang pertama, berlatih mengenali dan mengerjakan soal dengan menggunakan latihan mandiri yang dapat diunduh pada websitenya UT. Nah, tadi kan juga sudah dikasih tutorial bagaimana cara mengakses webnya UT. Nah, di webnya UT itu ada berbagai sumber belajar yang kita bisa akses di situ. Salah satunya adalah salah satunya adalah latihan mandiri, di mana latihan mandiri ini nanti di dalam ketika kita akses webnya, di latihan mandiri ini akan ada latihan-latihan soal yang bentuknya itu nanti mata kuliahnya apa, kemudian ada soal-soalnya dan cara menjawabnya kita langsung jawab baik secara online bisa juga secara offline. Nah, di situ nanti contohnya itu kalau misalnya teman-teman ada yang sudah pernah ikut tes CPNS, nah cara pengerjaannya seperti itu. Jadi soal di latihan mandiri itu nanti ada soalnya, kemudian ada pilihan jawabannya, teman-teman bisa klik jawabannya. Kalau misalnya jawaban benar nanti akan ada keterangan jawaban benar. Kalau misalnya jawaban yang diklik salah, nanti akan ada keterangan bahwa jawaban Anda salah dan yang benar adalah jawaban yang ini begitu. Nah, itu ada di websitenya UT, nanti tinggal dicari-cari aja, di browsing-browsing, cari latihan mandiri. Kemudian siapkan alat-alat tulis seperti ballpoint, pensil 2B, rautan pensil, penghapus. Yang penting KTPU, kartu tanda peserta ujian, ini mahasiswa bisa dapatkan di akun SIA masing-masing. Mahasiswa sebenarnya boleh minta dari UPBJJ untuk KTPU-nya, tapi sebenarnya mahasiswa bisa akses sendiri, bisa download sendiri. Kalau misalnya susah mau cetak, itu harus ke percetakan dulu, harus ke fotokopian dulu, nggak masalah, di-download saja KTPU-nya. Kemudian selain KTPU, apalagi yang disiapkan? Ada KTP atau SIM. Ini pokoknya adalah tanda pengenal mahasiswa. Bisa KTP, SIM, atau pengenal lainnya kalau misalnya tidak ada. Kemudian kartu mahasiswa kalau sudah punya, dan kalkulator atau kamus untuk ujian mata kuliah yang memperbolehkan penggunaan kalkulator dan juga kamus. Nah, tidak semua ujian, mata kuliah ujian itu boleh menggunakan kalkulator atau kamus. Nanti di bagian depannya itu biasanya di bagian soal itu nanti akan ada keterangannya boleh menggunakan kalkulator. Nah, kalau ada keterangannya seperti itu berarti teman-teman boleh menggunakan kalkulator. Kemudian istirahat yang cukup agar dapat mengikuti ujian dengan prima. Nah, ini tadi yang dimaksud adalah menyiapkan ujiannya jangan waktu gitu. Pada sehingga nanti sebentar, ini lagi suaranya doubling jadi saya jeda dulu. Sudah. Nah, istirahat yang cukup tujuannya adalah supaya pada saat hari ujian, pada saat hari H itu mahasiswa fresh sehingga benar-benar siap untuk mengerjakan ujian. Kemudian tiba di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dilaksanakan. Nah, ini untuk ujian yang tatap muka. Kalau ujian tatap muka, teman-teman mahasiswa udah pada tahu belum lokasinya?
kan pada saat mendaftar itu di akun SIA-nya, di akun admisi kita kan disuruh mengisi lokasi ujian. Nah, di lokasi ujian itulah nanti kita akan ujian di akhir semesternya. Kalau misalnya nih saya mengisi ujian, lokasi ujiannya di Kabupaten Tanah Laut, oh, berarti nanti akhir semester saya ujiannya di Kabupaten Tanah Laut, begitu. Dan untuk lokasi ujian ini pun kenapa harus 30 menit datangnya sebelum dilaksanakan? Karena mahasiswa kan harus ngecek dia ada di kelas yang mana ujiannya gitu. Kalau misalnya datangnya mepet waktu, takutnya kalau di tata tertib ujian itu lebih dari 30 menit tidak hadir setelah jam ujian dimulai, itu nanti absennya dicoret. Jadi dianggap tidak mengikuti ujian. Next. Nah, lalu bagaimana strategi mengerjakan soal ujian? Yang pertama, bangun kepercayaan diri bahwa Anda mampu mengerjakan ujian dengan baik. Nah, yang pertama kita harus yakinkan diri kita sendiri dulu, pede aja dulu bahwa kita ini bisa. Karena kan kalau misalnya kita sudah mempersiapkan ujian dengan semaksimal mungkin, maka kemungkinan terbesarnya adalah kita pasti bisa mengerjakan ujian. Jadi kita pede aja gitu. Kemudian mulailah membaca dengan cermat soal demi soal, kemudian jawab soal yang Anda yakini benar. Nah, kerjakan soal ujian yang menurut teman-teman mahasiswa itu lebih mudah dibandingkan soal-soal yang lain. Nah, kerjakan juga, utamakan mendahulukan mengerjakan soal yang mudah dan juga soal yang teman-teman percaya diri bahwa jawaban teman-teman itu nanti benar, begitu. Kemudian baca ulang soal yang belum terjawab dengan cermat. Nah, ketika kita misalnya saat mengerjakan soal ujian, kemudian menemui soal yang sulit, kan biasanya kita loncatin dulu tuh mengerjakannya. Nah, karena kita sudah meloncati soal yang ada, setelah selesai mengerjakan, jangan lupa dicek dulu, takutnya masih ada soal-soal yang tertinggal karena diloncati tadi. Next. Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam mengikuti ujian? Cek kembali keterisian dan kebenaran seluruh soal yang sudah dikerjakan. Nah, setelah selesai mengerjakan soal ujian, kalau misalnya masih ada waktunya, maksudnya waktu ujiannya belum habis gitu. Kalau belum habis, dimanfaatkan waktunya untuk mengecek jawaban, untuk memastikan apakah semuanya sudah terisi jawabannya dan apakah jawabannya kira-kira benar atau belum gitu. Kemudian hindari selama ujian dari hal-hal yang menyebabkan gagal. Apa aja? Yang pertama adalah menggunakan joki yang mengakibatkan semua mata kuliah semester itu terkena hukuman E. Nah, joki ini bisa dalam bentuk apa saja. Joki itu bisa dalam bentuk orang yang kita suruh untuk mengerjakan ujian. Misal nih, saya yang ujian, tapi karena saya berhalangan, saya minta tolong ke adik saya buat gantiin ujian. Nah, karena kan kita itu kan mengetahui itu benar mahasiswa atau tidaknya itu kan dari kartu mahasiswa atau dari KTP. Nah, kalau misalnya pengawas ruangnya lengah, nggak ketahuan bahwa awalnya nggak ketahuan nih bahwa itu adalah bukan mahasiswanya, tapi pas nanti ketahuan, maka sanksinya adalah mahasiswa akan mendapatkan nilai E tidak hanya di mata kuliah yang diujikan pada saat itu, tapi semua mata kuliah yang diregistrasikan dalam satu semester. Meskipun misalnya di mata kuliah lain tidak menggunakan joki, di mata kuliah lain nilainya bagus, tapi kalau misalnya satu mata kuliah yang ketahuan menggunakan joki, maka selamat, di mata kuliah yang lain pun akan dianggap tidak lulus atau nilainya E. Nah, itu tadi contohnya joki, misalnya mengerjakan soal ujian itu orang lain. Contoh joki yang lain itu pakai handphone misalnya. Pakai handphone juga bisa termasuk diindikasikan sebagai joki. Gitu. Jadi hati-hati ya kalau ujian. Sayang, masa kita udah kuliah satu semester, terus gara-gara joki nggak ada hasilnya, nilainya E gitu.
Selanjutnya, hindari penggunaan handphone saat ujian. Ini tadi yang saya sebutkan, bisa juga disebut sebagai joki. Mencontek dan bekerja sama termasuk membocorkan jawaban soal kepada teman. Nah, ini juga tidak boleh. Namanya juga nyontek. Nyontek dari dulu juga perbuatan yang tidak baik. Jadi mahasiswa UT mudah-mudahan tidak ada yang berperilaku tidak baik ya. Next. Nah, ini adalah info tentang kebijakan penyelenggaraan ujian masa 2022.2. Next, yang kemungkinan juga untuk masa 2023.1 modus ujiannya masih sama seperti ini. Nah, mulai dari semester yang lalu ada 3 jenis ujian, 3 jenis layanan ujian di universitas terbuka. Ada apa saja? Ujiannya ada ujian tatap muka, kemudian ada ujian online, dan ada juga UAS take home exam atau UAS THE. Kayaknya ini juga sudah beberapa kali disinggung dari materi yang sebelumnya dan juga materi kemarin ya. Jadi ini kita ulang sedikit. Untuk ujian tatap muka, jenis ujiannya seperti apa? Jenis ujiannya bentuknya adalah pilihan ganda atau multiple choice. Jadi A, B, C, D. Jumlahnya tergantung mata kuliahnya. Ada yang 40, ada yang 50. Dilaksanakan selama 1 hari dengan 5 jam atau waktu ujian 90 menit. Jadi dalam 1 hari itu untuk ujian tatap muka itu ada 5 jam waktu ujian. Jadi ada 5 kali ujian, cuman nggak tentu satu mahasiswa 5 kali ujian dalam 1 hari. Itu bisa apa sih, mahasiswanya beda-beda gitu. Dan paling banyak biasanya sih mahasiswa kalau 1 hari itu 3 kali mata kuliah ujian. Nah, kemudian diselenggarakan dengan tetap menetapkan protokol kesehatan karena kita baru saja apa sih? Kita kan baru saja ini ya sembuh dari pandemi. Kemudian ujian tatap muka hanya untuk mahasiswa di dalam negeri. Kalau mahasiswa UT yang di luar negeri itu layanan ujiannya ujian online. Nah, layanan berikutnya ada ujian online. Ujian online ini juga ada 2 jenis ujian. Ada ujian online mata kuliah, ini hanya untuk mata kuliah tawar uji tertentu, yang artinya tidak semua mata kuliah itu ditawarkan ujian online. Nah, biasanya yang ada ujian online-nya ini adalah mata kuliah yang sifatnya umum. Jadi untuk mahasiswa semester pertama biasanya akan ada beberapa mata kuliah yang ada ujian online-nya. Nah, untuk ujian online mata kuliah ini maksudnya ujiannya kita tetap datang ke suatu tempat lokasi ujian yang sudah bekerja sama dengan UT Banjarmasin. Kalau di Banjarmasin itu lokasi ujian online-nya ada yang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Baru, kemudian ada di Tapin, ada di Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan lain-lain. Nah, nanti mahasiswa kalau misalnya memilih lokasi ujiannya di kabupaten tersebut, maka ujian online-nya juga akan di kabupaten tersebut. Nah, meskipun online, mahasiswa nanti tetap datang ke lokasi ujian, nanti akan masuk ke dalam ruangan komputer, nah ujiannya di situ. Nah, tesnya juga, ujiannya juga bentuknya pilihan ganda untuk ujian online ini. Nah, di ujian online ini nanti mahasiswa setelah selesai mengerjakan soal ujian semuanya, ketika sudah mengklik selesai, nanti akan kelihatan hasil ujiannya. Berapa skor menjawab benarnya, sehingga mahasiswa bisa mengetahui akan lulus atau tidak dari ujian yang baru saja dilaksanakan. Nah, syarat lulusnya adalah mahasiswa harus minimal 30% menjawab benar ujiannya. Kalau misalnya menjawab benarnya di bawah 30% dari jumlah soal, maka sudah dipastikan bahwa mahasiswa tidak lulus pada mata kuliah yang diujikan tersebut.
Kemudian selain ujian online mata kuliah, ada juga ujian online TAP ya, atau tugas akhir program. Nah, ujian online TAP ini adalah ujian online untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Karena TAP ini adalah penggantinya skripsi kalau di perguruan tinggi konvensional. Nah, TAP ini ujiannya hanya untuk mata kuliah TAP, dan bentuk ujiannya adalah tes uraian atau esai. Nah, jenis ujian yang ketiga adalah UAS take home exam. Take home exam berarti ujian di rumah gitu. Nah, apa saja mata kuliahnya? Mata kuliah yang diujikan dengan cara THE ini adalah mata kuliah yang ujian selain mata kuliah yang diujikan secara online mata kuliah, dan juga mata kuliah yang diujikan secara ujian online TAP. Bentuknya tes uraian, kemudian bisa juga dalam bentuk tugas, dan juga bisa dalam bentuk proyek. Nah, kalau THE ini tergantung mata kuliahnya sih sebenarnya, tapi kebanyakan bentuk soalnya itu esai. Tapi ada juga yang misalnya dalam bentuk disuruh bikin video apa gitu. Kemudian tidak ada lagi UAS THE susulan. Nah, mulai dari dua semester yang lalu itu kita tidak memberikan kesempatan lagi kepada mahasiswa yang dengan alasan apapun tidak bisa mengikuti ujian THE, sehingga tidak ada lagi THE susulan. Kalau dulu kalau misalnya mahasiswa itu misal pada saat ujian THE ternyata tidak bisa ikut, itu entah sinyalnya nggak ada, mati lampu, atau apapun alasannya, ini nanti setelah ujian akan kita rekap dan akan dilaksanakan ujian THE susulan. Tapi kalau sekarang dengan alasan apapun tidak bisa lagi mengikuti THE susulan, karena ujian THE susulan ini kan waktu pengerjaannya itu 12 jam sejak soalnya diunduh. Nah, kalau misalnya lebih dari 12 jam mahasiswa tidak mengumpulkan jawabannya, maka dianggap tidak mengikuti ujian dan tidak bisa mengikuti ujian susulan. Next. Nah, ini ada skema layanan ujian online mata kuliah dan ujian online TAP. Skema yang pertama, ujian online-nya berbasis web. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi mahasiswa datang ke lokasi, nanti akan dimasukkan ke dalam ruangan komputer, dan nanti mahasiswa mengerjakan ujiannya di situ. Jadi menggunakan komputer dan berbasis web. Nah, skema yang kedua, ujian semi online proctoring. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Nasrul ya di materi yang sebelumnya. Kalau ujian semi online proctoring seperti digambar itu kita kayak ada di satu Zoom atau Microsoft Teams, ada beberapa mahasiswa, terus ada juga pengawasnya. Nah, di situ ujian melakukan ujian dengan kameranya dinyalakan dan diarahkan ke mahasiswa yang ujian. Nah, skema yang ketiga, ini ujian online proctoring atau ujian yang khusus. Nah, ini untuk kasus-kasus tertentu, biasanya untuk ujian online proctoring ini atas permintaan, dan ujiannya diawasi oleh tidak lagi diawasi oleh petugas atau manusia, tapi sudah diawasi dengan komputer. Next. Nah, kartu tanda peserta ujian. Satu KTPU untuk semua layanan ujian yang berisi, jadi KTPU itu isinya ada daftar mata kuliah yang diujikan, kemudian ada juga jenis layanan ujiannya. Di KTPU itu nanti ada keterangannya, apakah itu ujian tatap muka, apakah itu ada ujian online mata kuliah, atau THE. Nah, kalau misalnya satu mahasiswa ternyata dia dapat 3 jenis layanan ujian ini, nah, nanti biasanya KTPU-nya ada 3 lembar begitu. Kemudian kita bisa dapatkan di mana KTPU-nya? Bisa didapatkan di sia.ut.ac.id. Next. Terima kasih.